Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahwa dunia telah diberikan kepada 4 golongan orang, sebagaimana yang diriwayatkan dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah menyebutkan innamad dunya li arba'. Dunia telah diberikan kepada 4 orang. Dunia telah diberikan kepada 4 golongan orang. Adapun golongan yang pertama itu adalah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafarin abadin razaqahullah malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamullah fihi haqqan fahadha bi afdalil manazil. Inilah golongan yang pertama, orang yang pertama yang dikatakan oleh Rasulullah yang telah diberikan dunia. Apa itu? Orang yang pertama itu adalah orang yang diberikan rezeki dan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan ilmu dan rezeki itu orang tersebut bertakwa dengan harta tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hartanya itu bisa menjadikan orang tersebut menjadi semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hartanya menjadikan orang tersebut menjadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hartanya digunakan sebaik mungkin, digunakan untuk menjadikan orang tersebut semakin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hartanya pun juga bisa menjadikan dia untuk menjalin hubungan dengan kerabatnya. Dengan harta yang dimilikinya, dengan ketakwaan itu juga digunakan sehingga orang tersebut bisa menjalin hubungan atau tali silaturahim dengan sesamanya, dengan kaum kerabatnya, dengan saudaranya, dengan para tetangganya. Kemudian ia pun tahu kewajiban yang mesti ia tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan diberikannya rezeki dan ilmu sehingga dia tahu, orang tersebut tahu apa yang harus ditunaikan kepada Allah, sehingga kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah semua bisa tertunaikan, sehingga menjadikan orang ini semakin dekat, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah golongan yang pertama, inilah menjadi sebaik-baik kedudukan seseorang. Golongan yang pertama ini yaitu orang yang diberikan rezeki dan ilmu oleh Allah, inilah menjadi sebaik-baik tempat, sebaik-baik kedudukan seseorang. Sehingga dengan kedudukan itu orang tersebut semakin dekat dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki dan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua yang diberikan dunia kepadanya, yaitu Rasulullah menyebutkan wa abadin razaqahullah ilman walam yarzuqhu malan fahuwa sadiqun niyyati yaqulu law annali malan la amiltu bi amali fulanin fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawaun. Ini golongan yang kedua kata Rasulullah. Yaitu golongan yang kedua ini adalah orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
Akan tetapi orang yang kedua ini tidak diberikan rezeki berupa harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau golongan yang pertama tadi itu kan diberikan rezeki sekaligus diberikan oleh Allah juga ilmu. Akan tetapi golongan yang kedua ini oleh Allah hanya diberikan ilmu, akan tetapi tidak diberikan rezeki berupa harta. Orang yang seperti ini ya, yang diberikan ilmu tanpa diberikan rezeki berupa harta, akan tetapi ia punya niat yang kuat. Ya, orang yang diberikan ilmu saja tidak diberikan rezeki ataupun harta, dia punya keinginan yang kuat, punya tekad yang kuat, sampai-sampai saking kuatnya niatnya, saking besarnya tekadnya itu, sampai-sampai orang tersebut berkata, apa perkataannya? Kata Rasulullah adalah, seandainya aku memiliki harta. Nah, ini yang berkata orang yang berilmu, ya, orang yang berilmu yang oleh Allah diberikan ilmu saja tanpa diberikan rezeki berupa harta. Maka orang tersebut mengatakan, apa katanya? Seandainya aku memiliki harta, aku akan beramal seperti si fulan itu. Ya, aku akan beramal seperti orang yang memiliki harta itu, seperti golongan yang pertama itu maksudnya. Ya, dengan ilmu, dengan rezeki yang ia miliki, maka dia akan beramal seperti golongan yang pertama itu tadi, yaitu seperti orang yang oleh Allah diberikan rezeki dan juga ilmu. Kan tetapi sayang, orang yang golongan kedua ini oleh Allah hanya dibekali, hanya diberikan ilmu tanpa diberikan harta, tanpa diberikan rezeki berupa harta. Jadi sampai-sampai orang yang golongan kedua punya tekad, punya keinginan, punya niat. Ya, ini orang-orang yang berilmu ya, yang mengatakan, andaikan saja aku diberikan oleh Allah berupa harta, maka aku akan beramal dengan hartaku tersebut seperti beramalnya orang-orang yang oleh Allah diberikan harta, yaitu golongan yang pertama tadi. Ya. Orang yang seperti ini nih, yang golongan kedua ini, ternyata ia pun akan mendapatkan terhadap apa yang dia niatkan. Dia akan mendapatkan terhadap apa yang ia tekadkan di dalam hatinya, yang ia niatkan di dalam hatinya. Ternyata meskipun hanya niat, ya, karena dia tidak diberikan rezeki berupa harta oleh Allah, dengan niatnya saja, yaitu ingin beramal. Kalau diberikan rezeki berupa harta, maka ternyata orang tersebut pun mendapatkannya. Jadi sampai sehingga pahalanya pun sama dengan orang yang pertama tadi. Kalau yang pertama itu diberikan rezeki dan ilmu, dia beramal dengan rezeki dan ilmunya. Orang yang kedua oleh Allah hanya diberikan ilmu tanpa diberikan rezeki berupa harta, akan tetapi dia punya niat, punya tekad yang kuat, ingin seandainya Allah memberikan kepadanya rezeki berupa harta, maka dia akan beramal dengan rezeki, dengan harta yang ia miliki seperti orang yang oleh Allah diberikan rezeki berupa harta. Ternyata tekadnya yang seperti ini nih juga dinilai oleh Allah, dan dia mendapatkan seperti apa yang ia niatkan, yaitu mendapatkan pahala dari niatnya itu untuk beramal jika memiliki harta, jika oleh Allah diberikan harta. Ternyata orang yang kedua ini pahalanya pun sama dengan golongan orang yang pertama tadi, seperti orang yang diberikan ilmu sekaligus diberikan rezeki berupa harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang kedua. Kemudian golongan yang ketiga kata Rasulullah, yaitu wa abadin razaqahullah malan wa lam yarzuqhu ilman fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin la yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimahu wa la ya'lamullah fihi haqqan fahadha bi akhbathil manazil, kata Rasulullah. Ini golongan yang ketiga. Siapa mereka? Yaitu adalah orang yang oleh Allah diberikan rizki berupa harta, ya,
namun tidak diberikan ilmu. Ini golongan yang ketiga. Jadi golongan yang ketiga ini adalah kebalikan dari golongan yang kedua tadi. Kalau yang golongan kedua adalah oleh Allah diberikan ilmu tanpa diberikan rezeki berupa harta. Yang ketiga ini kebalikannya, yaitu orang yang oleh Allah diberikan rezeki akan tetapi tidak diberikan ilmu. Ya. Yang akhirnya orang tersebut, ya, yang golongan ketiga ini yang hanya oleh Allah diberikan rezeki tanpa diberikan ilmu, maka akhirnya orang tersebut, golongan yang ketiga ini akan menyia-nyiakan hartanya tanpa didasari oleh ilmu. Maka ia pun juga tidak bertakwa dengan harta tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia juga tidak mengetahui kewajiban yang mesti ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini golongan yang ketiga ini adalah menjadi orang sejelek-jelek kedudukan. Ya, golongan yang ketiga ini adalah orang yang menempati sejelek-jelek kedudukan. Ya, ini kebalikan yang nomor satu jadinya. Kalau yang nomor satu adalah orang diberikan ilmu sekaligus rezeki berupa harta sehingga bisa mendekatkan diri kepada Allah, sehingga semakin bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi golongan yang ketiga ini yang oleh Allah hanya diberikan berupa rezeki berupa harta sehingga tidak diberikan ilmu. Ternyata orang yang berharta, memiliki rezeki harta yang banyak, tidak didasari ilmu, maka hartanya pun akan dihabiskan secara percuma. Hartanya itu pun akan menjadi sia-sia. Orang yang diberikan rezeki berupa harta seperti ini akan semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia tidak mengetahui apa yang harus dia lakukan kepada Allah. Apa yang harus dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena hanya memiliki harta tapi tidak memiliki ilmu. Sehingga orang yang seperti ini semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai Rasulullah menyebutkan orang ini adalah menempati sejelek-jeleknya kedudukan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah adalah wa 'abdin lam yarzuqhullah malan wala ilman fahuwa yaqulu law anna li malan la 'amiltu fihi bi 'amali fulanin fahuwa biniyatihi fawizruhuma sawaun. Golongan yang keempat kata Rasulullah adalah orang yang tidak diberikan rezeki oleh Allah berupa harta dan juga tidak diberikan ilmu. Wah, ini kebalikan dari nomor satu ini. Ya, kalau nomor satu diberikan rezeki juga diberikan ilmu. Golongan yang keempat ini kata Rasulullah ialah orang yang tidak diberikan rezeki oleh Allah dan juga tidak diberikan ilmu. Dan orang ini pun yang golongan keempat ini, golongan orang yang keempat ini yang tidak diberikan rezeki juga tidak diberikan ilmu oleh Allah. Orang seperti ini, golongan keempat ini pun akan juga berkata, apa yang dikatakan oleh orang yang golongan keempat ini? Ya, mereka mengatakan, seandainya aku memiliki harta, maka aku akan berfoya-foya dengan harta itu. Ya, ini adalah mirip dengan nomor 3. Ya, kalau nomor 3 diberikan rezeki oleh Allah tapi tidak diberikan ilmu. Nah, orang yang keempat ini tidak diberikan rezeki juga tidak diberikan ilmu oleh Allah. Nah, orang yang keempat ini juga berujar, andaikan aku, katanya, diberikan rezeki berupa harta oleh Allah, maka aku pun juga berfoya-foya dengan harta tersebut, dengan rezeki tersebut. Orang ini, ya, golongan yang keempat ini akan mendapatkan terhadap apa yang ia niatkan. Yang niatnya tadi adalah untuk menghambur-hamburkan atau berfoya-foya dengan harta yang diberikan Allah, maka itu yang akan ia dapatkan. Sehingga golongan yang keempat ini pun dosanya sama dengan orang yang ketiga itu tadi. Kalau yang kedua akan mendapatkan niatnya
seperti niat orang yang pertama, seperti amal orang yang pertama tadi. Sementara golongan yang keempat ini yang berujar akan berfoya-foya andaikan diberikan harta oleh Allah, maka niatnya seperti itu pun akan mendapatkan apa yang ia niatkan itu. Maka dia akan mendapatkan dosa yang sama dengan golongan orang yang ketiga itu.